Dengan Tuhan, nggak lulus. Allah kita anak yang cukup, saudara. Apa istri lupa dilulus ya, Pak? Iya, sampai lupa. Saudara, saya mau katakan ini termasuk kalau saudara istri kita mau cerdas, anak-anak kita mau cerdas, itu perlu ulusan tuh, saudara. Otak ini kebutuhannya apa? Nutrisi yang baik. Otak perlu oksigen. Otak juga perlu informasi, saudara. Ternyata Albert Einstein itu orang yang paling baru menggunakan berapa persen otaknya, saudara. Padahal Tuhan ciptakan otak itu sangat dahsyat, luar biasa. Luar biasa bisa menyerap informasi sangat dahsyat. Dan kebutuhan otak yang luar biasa adalah kasih sayang. Dan itu otak akan berfungsi cerdas. Jadi kalau anak-anak sudah sering dilus-lus gitu ya, diberkati, diucapkan berkat, maka jadi sesuai dengan ucapan saudara. Kalau dibilang goblok, bodoh, ya bodoh, goblok, saudara. Kamu kok nakal sekali, anak setan lah, bapaknya sopo. Ya toh? Mari, saudara, kita belajar mengubah cara-cara yang seperti ini, melakukan sesuatu yang baik, yang penuh dengan kasih kepada Tuhan. Amin. Apa yang dilakukan oleh wanita ini? Alkitab mencatat di dalam ayat ke-6 ini, ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Ternyata perbuatan yang di mata Tuhan dengan mata manusia itu sangat jauh berbeda, saudara. Tuhan mau kalau ditampar pipi yang kiri, beri pipi yang kanan. Ditampar pipi kanan, beri pipi kiri. Pipi kiri kan ditampar, ini dadanya ya, balas saja dua. Saudara, artinya apa? Kalau ada orang berjalan, ngajak jalan 1 mil, ayo ajak dia 2 mil. Kalau ada orang yang minta baju, yang kita kasih jubahnya, itu pengajaran yang sangat dahsyat dan luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. Dan saya dan saudara wajib menjadi seperti Yesus. Amin. Yang kedua, saya melihat di sini bahwa ayat ke-7, karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu mengendakinya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Saudara kasih Tuhan, bukannya Yesus tidak memperhatikan orang miskin. Tidak. Orang miskin memang selalu ada. Sampai hari ini pun, zaman Yesus sampai hari ini pun ada. Orang miskin selalu ada. Bahkan orang miskin yang di Jakarta pulang kampung rumahnya mewah, saudara. Aneh, saudara. Saya tanya pernah sama orang yang Bu, ibu dapat sehari berapa sih? Ya kalau rame katanya, saya bisa dapatkan 25.000, 40.000 kalau rame 1 hari. Bayangkan kalau dia rajin Senin, Selasa sampai Minggu, rata-rata kalau 40, gajinya lebih dari pendeta, saudara. Mental pengemis, jadinya minta terus. Yesus mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yesus bukannya tidak memperhatikan orang miskin, tetapi kita melihat dari kisah ini justru perempuan ini menempatkan Yesus di atas kemiskinannya. Dia menempatkan Yesus di atas kemiskinan rohaninya. Saya sangat miskin rohani. Saya pernah orang yang berdosa, saya ditolong, diampuni dosa saya. Sekarang apa yang aku bisa balas? Dia tempatkan Yesus di atas kemiskinannya, saudara. Kalau kita mungkin mengalami kemiskinan, saudara, apa yang saudara bisa tempatkan? Biasanya kalau kita sedang kekurangan, kita lagi menderita, lagi banyak hal, kita selalu cari Mesias manusia, dalam tanda kutip. Pak, cari Pak ini dulu, cari ini dulu, pinjam sana dulu, pinjam sini dulu. Kan ada gereja ini. Saudara, di Jakarta ini, waduh, dulu ramai, saudara ya. Sembako ya, Pak. Wah, dikasih sembako. Jadi jemaahnya jemaah sembako semua jadinya. Sembako berhenti ke gereja. Pindah lagi yang lain yang ada sembakonya. Sampai ada supir angkot ini nanya, dengar sendiri dari jemaat, kamu di gereja A dikasih berapa? Oh, kalau sekali ini saya dikasih 20.000. Di sana aja 25.000. Tuh, saudara. Ini terjadi. Dan
Mereka hanya ke situ terus, saudara. Sangat disayangkan. Tetapi saudara, kita belajar dari wanita ini, dia menempatkan Yesus di atas kemiskinannya. Artinya apa, saudara? Ketika engkau sakit, tempatkan Yesus di mana? Bukankah oleh kuasa darah Yesus aku akan menyembuhkan sakit penyakitmu? Amin. Ketika engkau kekurangan, bukankah kita harus menambahkan Yesus, Allah, aku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan? Yes. Amin. Bukan ketika lagi sedih, susah, tempatkan Yesus, Tuhan, kau penghibur, penolong saya yang sejati. Sebagai penolong kau sangat terbukti. Amin. Mari tempatkan Yesus Yes. di atas segala kehidupan kita semuanya, kemiskinan kita ini. Jangan lari ke dukun dulu, ke kelanteng, ke suhu. Saudara, tempatkan Yesus di dalam kehidupan. Buktikan bahwa Dia Allah yang hidup. Yes. Amin. Saudara sudah mendengar kesaksian-kesaksian bagaimana Allah kita hidup. Dia ada, saudara. Amin. Sakit disembuhkan, kekurangan dicukupi sama Tuhan. Tidak punya rumah, dikasih rumah sama Tuhan. Apalagi, tapi tempatkan Dia harus di atas segala-galanya. Amin. Amin. Fokus. Jangan sampai kita kehilangan fokus, saudara. Ya. Kalau kita fokus, baca berapa, Pak? Biasanya berapa, Pak? Maaf, saya mesti harus juga disiplin juga. Saya harus bisa mengembalakan diri kita, mengembalakan orang lain, juga mengembalakan jemaat, harus bisa. Ya, saya sampai jam setengah 10 ya. Oke, masih ada waktu sebentar, saudara. Jadi, mari tempatkan Yesus di atas segala kerinduan saya dan saudara. Kalau banyak kesaksian, banyak sekali saudara, saya alami banyak, saudara. Gimana saya disembuhkan, waktu memuji menyembah Tuhan, diangkat Tuhan, sembuh, saudara. Ternyata semuanya itu sebenarnya satu hal. Kadang kita kurang percaya sama Tuhan. Ya. Saudara yang hadir di sini percaya sama Tuhan, saya yakin saudara percaya sama Amin. Tuhan. Amin. Tapi apakah saudara mempercayakan diri saudara kepada Tuhan? Itu menjadi pertanyaan. Saya percaya sama Tuhan. Oh, saya percaya Tuhan Yesus. Tapi kadang apakah saya bisa mempercayakan diri saya kepada Tuhan gitu, saudara? Ada kalanya kita berbelok, menyimpang. Aduh, apa Tuhan itu mampu ya? Aduh, Tuhan itu sanggup nggak gitu, saudara? Jadi kita mencari pertolongan yang lain dulu, pertolongan yang lain dulu. Kita tidak mau tinggal diam dulu, menikmati hadirat Tuhan, menyembah memuji Tuhan, baru Tuhan bertindak gitu, saudara. Tapi ini sangat sulit, saudara. Kalau kita terlalu aktif, ya biasanya cepet aja nih gini. Sangat sulit kita untuk bisa menantikan pertolongan Tuhan. Kayak Tuhan tuh lama banget nolong saya gitu, saudara. Tapi saya mengatakan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Dan juga tidak terlalu cepat, saudara. Amin. Yes. Dia pas, katakan pas gitu, saudara. Pas. Dia pas menolong setiap pergumulan dan persoalan. Hari ini, saudara, Pas. kalau engkau butuh pertolongan Tuhan, ini waktunya pas gitu, saudara. Amin. Amin. Kalau engkau butuh kesembuhan, ini waktunya yang pas. Yes. Amin. Kalau engkau butuh terobosan, ini waktunya yang pas, saudara, datang kepada Yesus Kristus. Saya mengatakan ini, kadang-kadang saudara, Tuhan pertemukan ini. Saya pernah mendoakan seorang diaken, yang ternyata dia itu punya masalah di lehernya, ada seperti uci-uci. Tapi karena ditutup dengan jenggot, saya pikir dia dulu dari Muslim. Jadi dia tutup jenggot terus, saudara ya. Jadi teman bisnisnya dipikir dia juga orang Muslim. Tapi waktu pas gitu, saudara, pas saya datang, saya bawa firman, dan dia responi firman itu, dan dia bertindak, saudara. Dan saya doakan. Setelah didoakan, seminggu itu, waktu dia di kantor tiba-tiba pecah, saudara. Harusnya sudah mau dokter suruh operasi, Pak, operasi saja. Tapi dia masih takut nanti efeknya ke leher gimana, pita suaranya gimana. Dan Tuhan itu baik, saudara. Tepat pada waktunya ketika saya dan saudara meresponi firman Tuhan, Yes. jadi itu, saudara, sembuh dia, pecah sendiri. Nama Yesus. Dan akhirnya dia Amin. potong itu juga. Dan tambah ganteng, saudara. Jadi dipercaya sama teman bisnis yang Kristen sekarang, saudara. Saudara, iman itu tidak menunggu, wah saya mau didoakan kalau nanti yang datang ini pendeta yang
punya karunia kesembuhan ini. Saya mau didoakan kalau nanti pas yang khotbah ini pendeta yang punya karunia ini gitu saudara. Iman itu bukan minggu depan, bulan depan, tidak. Yes, hari. Ibrani 11 ayat 1 dalam Alkitab bahasa Inggris, sekarang, now. Iman adalah gitu saudara. Yes. Jadi iman itu sekarang. Ketika saudara mendengar firman Tuhan, saudara bangkit terus saudara percaya bahwa Tuhan, ya Tuhan, aku minta hari ini disembuhkan. Ya Tuhan, aku minta hari ini mengalami terobosan usaha saya. Ya Tuhan, katakan, ya Tuhan gitu saudara. Katakan ya Tuhan gitu. Ya Tuhan. Dia akan dengar saudara. Amin. Ini yang dilakukan wanita ini. Dia menempatkan Yesus. Mari tempatkan Yesus. Persekutuan ini juga harus menempatkan Yesus di atas segala-galanya. Amin. Supaya dia banyak menarik jiwa datang. Saudara juga harus menempatkan Yesus. Gereja-gereja kalau ada gembala di tempat ini, mari tempatkan Yesus di atas segala-galanya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, supaya Yesus menarik banyak jiwa. Dan saudara tidak akan takut kehilangan jiwa saudara. Amin. Karena begitu banyak jiwa yang belum diselamatkan. Yang ketiga, yang terakhir. Ayat yang ke-8, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Saudara, Tuhan tidak meminta saudara tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, artinya bahwa Tuhan itu mau, apa sih yang kamu bisa? Oh Tuhan, aku cuma bisa jemput. Ya, jemput aja. Oh Tuhan, aku cuma bisanya bagi-bagi brosur. Ya, bagi brosur saja, saudara. Saya waktu pelayanan pertama, saudara, waktu Wisma Karsa Pemuda dipakai sebagai ibadah, saya penjaga konter. Tapi saya datang pagi-pagi benar. Waktu itu warta cuma ditaruh di kursi-kursi, saya taruh. Itu bagian saya, tugas saya mengelap mimbar ini, saudara, dan menyiapkan air minum. Dan kemudian masih sepi, bangku masih kosong. Saya berdiri di atas panggung di Wisma Karsa Pemuda, Pak Gideon masih tahu ya. Saya mulai khotbah, saudara. Maka pada bangku yang kosong, bertobat. Mungkin Allah senyum di surga gitu. Pengen. Tapi saudara, Allah itu melihat loh. Iya. Matanya tertuju kepada orang-orang yang berharap dan benar. Amin. Jadi dia lihat. Dan kemudian Tuhan buktikan. Iya. Tapi saya tidak menjadi pendeta yang keluaran. Itu kejadian ya. Saya proses. Tuhan itu senang proses. Katakan, Tuhan senang proses. Tuhan senang proses. Jadi kalau di proses Tuhan, Tuhan sedang senang. Iya. Yes. Orang yang dikasihi, orang yang aku tegur. Amin. Kalau ditegur jangan marah, saudara. Saudara sedang dikasihi Tuhan, betul? Amin. Ya, sedang dikasihi Tuhan. Tuhan. Melakukan apa yang kita bisa. Saya lakukan dengan setia. Kemudian Tuhan angkat saya menjadi guru, asisten guru sekolah minggu. Jadi guru sekolah minggu, jadi koordinator sekolah minggu, jadi diaken, jadi guru kom, sampai jadi gembala, saudara. Dan itulah Tuhan memakai apa yang bisa kita lakukan hari ini. Saudara, banyak orang berkata, aku tidak bisa apa-apa Tuhan. Tapi kalau Tuhan mengurapi saudara, itu sangat berbeda, saudara. Beda. Teman saya, jemaat, pernah pengerja saya, kemudian dia seorang pensiunan BCA, Pak Handi dan Bu Rosida. Dan kemudian dia pensiun itu dengan banyak uang, saudara. Tapi nggak tahu kenapa kok sampai lupa sama Tuhan begitu, saya nggak ngerti. Kemudian Tuhan proses, terus dibikin habis sama Tuhan, ludes. Mobilnya dijual, rumahnya dijual, dia pindah ke Surabaya mau usaha di sana, gagal juga, saudara. Dia pulang, dia berdoa bersama kami di Ungaran. Saya suka berdoa di Ungaran, saudara. Saya pernah berdoa dengan Pak Yongki ke Belarian saya 40 hari di sana puasa untuk Rayon 9 untuk pergumulan gereja pribadi, dan disitulah kita temu Tuhan. Dan saya suruh kita berdoa bersama dia, kemudian kita layani dia. Ternyata dia setelah mengalami pemulihan, saudara. Selain hubungan dengan Tuhan dipulihkan, hubungan dengan istrinya dipulihkan. Ini penting. Rumah tangga itu harus rukun.
Doa sepakat itu hanya bisa terjadi oleh suami dan Istri. istri. Ketika suaminya sungguh-sungguh, istrinya, oh yo